Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa maksudmu bisa menghancurkan formasi itu dari dalam? Tanya Bing Zhao. Nanti kalian akan tahu sendiri. Sekarang kita ke Sekte Arai dulu, karena disitulah formasi inti berada. Ayo cepat, ucap Bai kecil. Semua mengangguk, dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung berangkat setelah beberapa saat menjelaskan rencana yang dibuat Bai kecil. Mu Xuanyin kembali naik di punggungnya Lin Qi kecil bersama Bai kecil, dan Bai kecil juga berbicara dengan Lin Qi kecil soal nanti apa yang harus dilakukan Lin Qi kecil. Kamu harus ingat, nanti kamu keluarkan seluruh kekuatanmu, kamu akan jadi yang menyerang terakhir, setelah Bing Zhao dan yang lain menyerang. Apakah kamu mengerti? Ucap Bai kecil dengan serius. Lin Qi kecil mengangguk dan mengerti, kalau sekarang Bai kecil sedang serius. Jadi, dia tidak membantahnya. Karena dia tahu dari Feng Er bahwa, di saat Bai kecil mulai serius, sikap nakalnya tidak akan ada lagi. Sikapnya akan sangat berubah dari biasanya yang nakal, menjadi seorang ahli yang sangat pintar dalam menganalisa dan mengatur strategi. Dan bahkan, dia tidak kalah dengan Lin Tian. Lin Qi kecil juga telah mendengar dari Feng Er bahwa, bisa dibilang di antara mereka berlima sekarang, yang dapat dibandingkan dengan kejeniusan kakak pertamanya hanyalah Bai kecil jika dia serius. Lin Qi kecil awalnya tidak percaya, tapi setelah melihat sikap Bai kecil sekarang ini, dia sangat mengagumi Bai kecil di hatinya. Ada waktunya bagi Bai kecil untuk bersikap konyol, dan ada waktunya di mana dia akan serius. Mereka menghilang dari benua tengah, dan kemudian bergerak ke arah Sekte Arai berada. Banyak orang-orang yang melihat Bai kecil dan yang lain terbang di langit, dan mereka tahu bahwa pasukan besar ini akan menuju ke Sekte Arai. Mereka berdoa kepada dewa, agar dunia biru memenangkan pertempuran dan memusnahkan musuh dari dunia ini. Bahkan anak-anak kecil di sana juga berharap yang sama. Lalu mereka berpikir betapa mulianya seorang pejuang yang mati di dalam medan perang untuk melindungi dunia mereka, dan mereka adalah pahlawan sesungguhnya. Bang! Pertempuran di dalam Sekte Arai menjatuhkan banyak korban, dan semua orang yang mati di sana pun menjadi pengorbanan bagi formasi besar itu. Raja Yimo mundur beberapa langkah, setelah beradu pukulan dengan Lin Tian. Kenapa? Apakah hanya ini saja? Ucap Lin Tian. Jangan sombong. Kamu akan segera mati, balas Raja Yimo sambil menghapus darah dari mulutnya. Lin Tian hanya diam saja, lalu bergerak lagi menuju Raja Yimo. Dia menyerang Raja Yimo tanpa belas kasihan sedikit pun di wajahnya yang tenang. Bang! Raja Yimo terluka terus-menerus akibat menahan pukulan Lin Tian yang sangat kuat. Walaupun dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya, tapi dia tetaplah seorang raja. Jadi, tubuh fisik dan kekuatannya tidak sama dengan Raja Yimo yang setara dengan tingkat abadi langit. Dan, boom! Akhirnya Raja Yimo terlempar ke arah altar formasi, dan di sana ada jenderal bertopeng. Jenderal, apakah masih lama? Tanya Raja Yimo. Jenderal bertopeng hanya diam sambil menutup matanya, lalu dia membuka matanya dan menatap ke langit dengan mata agak sedih. Kalian akan mengorbankan diri pada akhirnya. Ucap Jenderal bertopeng dengan suara pelan. Jenderal, teriak Raja Yimo. Tentu Raja sudah berhasil, kamu berdirilah di altar itu. Ucap Jenderal bertopeng. Bagus, hahaha, pada akhirnya kamilah pemenangnya, ucap Raja Yimo dengan bangga. Rencana yang telah lama dia kerjakan, sebentar lagi akan berhasil, dan dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Dan di saat dia kembali ke dunia Yimo, dia akan menjadi salah satu petinggi di sana.
Dan juga, dunia biru ini akan terhubung dengan dunia para Yimo. Lalu, manusia hanya akan jadi budak dunianya sendiri, dan dia sebagai penguasanya. Raja Yimo berjalan ke altar tersebut, lalu Lin Tian yang melihat itu kaget, dan dia tidak semudah itu membiarkan Raja Yimo berhasil. Dia pun langsung bergegas ke arah Raja Yimo dengan cepat. Tidak semudah itu Ferguson, ucap seorang jenderal yang muncul di depan Lin Tian untuk menghalanginya. Minggirlah, teriak Lin Tian sambil melemparkan pukulan ke arah sang jenderal. Dan, boom! Jenderal itu terbanting ke belakang setelah terkena pukulan Lin Tian, dan darah bertebaran saat dia diterbangkan. Jenderal bertopeng hanya tersenyum melihat Lin Tian. Lalu dia mengubah segel di tangannya, dan sebuah tangan darah muncul dari tempat jenderal bertopeng berada untuk menyerang Lin Tian secara langsung. Aku tidak akan membiarkanmu, ucap jenderal bertopeng. Wush! Lin Tian memotong tangan darah yang datang ke arahnya dengan pedang yang ada di tangan kanannya, tapi setiap satu tangan berhasil dia tebas, tangan lain akan muncul dan menghalanginya terus-menerus. Dan bahkan, tangan yang dia potong itu akan menjadi semakin banyak setiap kali dia potong. Tangan ini merepotkan sekali, ucap Lin Tian dengan kesal. Raja Yimo telah berada di pusat altar itu sambil berdiri, dan penuh dengan senyum kebanggaan. Dia melihat Lin Tian yang sedang disibukkan oleh tangan darah, lalu dia tertawa dengan keras. Hahaha, dunia biru ini akan jadi milikku, dan kalian tak akan bisa berhubungan dengan dunia dewa. Akan tetapi, kalian akan berhubungan dengan dunia Yimoku, teriak Raja Yimo dengan tawa yang sangat keras. Semua orang di sana yang mendengarkan itu, mereka hanya bisa menggertakkan gigi mereka dengan marah. Sebenarnya mereka juga ingin membantu Lin Tian, tapi mereka disibukkan dengan lawan mereka masing-masing. Bahkan leluhur dan pemimpin lainnya juga tak berdaya, ketika melihat Raja Yimo berhasil menuju altar. Sial, ucap Lin Tian dengan agak kesal. Hahaha, jenderal, segera aktifkan. Biarkan mereka semua tahu, kekuatan dari Yimo yang sesungguhnya, ucap Raja Yimo kepada jenderal bertopeng. Siap, balas jenderal bertopeng. Dia menggerakkan tangannya, dan semua energi kegelapan yang berasal dari kebencian, darah, dan mayat yang telah diserap oleh formasi, itu segera berkumpul di tengah altar. Di saat Raja Yimo melihat hal itu, dia terlihat sangat puas. Hal yang dia cita-citakan akan terwujud di sini pada saat ini, dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk menjadi lebih kuat dari yang lain. Bahkan di saat dia kembali ke dunia Yimo, orang yang kuat itu akan memujinya dengan keberhasilannya ini. Hahaha, tidak akan ada yang bisa mengalahkanku lagi, teriak Raja Yimo. Tetapi di saat energi itu akan bergerak ke arah formasi, dengan anehnya energi itu berhenti, dan energi yang berwarna darah tadi hanya diam di sekitar formasi, dan sepertinya ada yang kurang dari energi darah itu. Raja Yimo yang melihat hal itu merasa sedikit aneh, dan akhirnya bertanya pada jenderal bertopeng. Jenderal, ada apa ini? Tanya Raja Yimo dengan bingung. Sepertinya masih kurang pengorbanannya, balas jenderal bertopeng dengan tersenyum di balik topengnya. Apa? Seru Raja Yimo. Cepatlah mengorbankan diri, gumam jenderal bertopeng. Dan, wush, cerot. Raja Yimo mentahkan darah dari mulutnya, karena tikaman pedang hitam yang tiba-tiba menusuk ke arah jantung Raja Yimo. Saat dia melihat orang di belakangnya, dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Badannya gemetaran, di saat dia melihat orang yang menusuk dia dari belakang itu. Kenapa? Tanya Raja Yimo sambil melihat orang yang menusuknya itu dengan penuh rasa tak percaya. Tidak ada. Aku hanya memenuhi pengorbanan yang kurang ini. Jadi untuk melengkapinya, dirimu harus dikorbankan, jawab sosok yang ada di belakang Raja Yimo.
Lin Tian dan semua aliansi yang melihat sosok yang menusuk Raja Yimo tersebut penuh dengan rasa tak percaya, bahkan mereka benar-benar tak habis pikir kalau salah satu jenderal terpercaya Raja Yimo telah mengkhianati Raja Yimo. Orang yang mengkhianati Raja Vimo adalah jenderal bertopeng, dan dia telah menikam Raja Yimo dari belakang setelah beberapa saat mengatakan pengorbanannya kurang. "Kamu siapa?" tanya Raja Yimo, di saat mendengar suara yang berbeda dari jenderal bertopeng. Dia tahu kalau jenderal bertopeng tidak akan pernah mengkhianatinya, dan dia juga tahu persis suara asli dari jenderal bertopeng. Tetapi sekarang, jenderal bertopeng yang berada di belakang dirinya ini, tiba-tiba saja memiliki suara yang berbeda yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. "Hahaha, siapa aku? Baiklah, karena kamu akan mati dan menjadi satu denganku, maka aku akan memberitahumu," jawab jenderal bertopeng. Dia membuka topeng yang dipakainya itu secara perlahan, dan di saat topeng telah dilepas, wajah tampan serta rambut panjang berwarna hitam membuat dirinya seperti seorang pria yang cukup tampan. Tetapi di saat para leluhur sekte dan pemimpin sekte melihat wajah jenderal bertopeng, seluruh badan mereka bergetar seperti melihat hantu. Yang lebih parahnya lagi adalah, 5 leluhur dari sekte langit mereka semua kaget, dan juga tidak percaya ketika melihat wajah orang yang menikam Raja Yimo itu. Kamu, aku pernah melihatmu, kamu adalah orang yang selalu berada di samping leluhur sekte langit waktu itu," ucap Raja Yimo dengan tidak percaya. "Oh, kamu mengingatnya ternyata," ucap jenderal bertopeng yang telah membuka topengnya. "Lalu, apa yang terjadi dengan jenderal topengku?" tanya Raja Yimo dengan marah. "Tentu saja dia sudah mati, dan telah menyatu dengan diriku," jawab jenderal bertopeng. "Kamu kelarat," Raja Yimo berteriak dengan keras, karena jenderal bertopeng telah menusuknya ke arah jantungnya. "Tenang saja, rasa sakitnya hanya sedikit. Lalu setelah ini, kamu juga akan menyatu denganku, dan itu sama saja dengan mereka yang telah menjadi energi ini," ucap si jenderal bertopeng. "Apa yang kamu lakukan kepada raja kami?" teriak jenderal kedua setelah mendekat untuk menyelamatkan Raja Yimo di altar. "Berisik," ucap jenderal bertopeng sambil mengibaskan tangannya, dan sang jenderal kedua terlempar jauh. Melihat kekuatan serangannya itu, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Siapa pria ini? Dan kekuatannya juga sangat kuat. Setidaknya, kekuatannya berada di alam abadi ilahi, pikir Lin Tian. "Hehehe, aku tidak percaya, kalau aku akan mati karena dikhianati seperti ini," ucap Raja Yimo. Sebelum jenderal menyentuh kepalanya dan memotong kepala Raja Yimo, darah hitam pun keluar dari potongan kepalanya seperti air mancur, dan sang jenderal hanya tersenyum di dalam altar penuh darah itu. Tidak lama setelah itu, energi yang tadi berhenti, kini masuk ke dalam tubuh sang jenderal bertopeng. "Akhirnya, aku berhasil," ucap sang jenderal bertopeng. Pada saat itu, bahkan seluruh tubuh Raja Yimo serta kepalanya meleleh, lalu berubah menjadi energi berwarna merah, dan langsung masuk ke tubuh jenderal bertopeng. Bang! Aura yang luar biasa mengisi area tersebut hingga membuat semua orang hampir berlutut, dan yang lemah akan memuntahkan darah akibat menerima tekanan itu. Hanya Lin Tian yang berdiri dengan tenang di atas langit. Saat dia melihat aliansi banyak yang tidak tahan menerima tekanan itu, lalu dia segera membentuk segel dan formasi kecil pada setiap orang di aliansi, dan kemudian melindunginya dari tekanan tersebut. Para pasukan aliansi berterima kasih atas bantuan Lin Tian, dan mereka sangat senang memiliki penguasa yang benar-benar bersedia bertarung untuk dunia biru ini. Hahaha, suara tawa keluar dari altar yang penuh dengan darah itu. Bang! Aura yang tidak kalah oleh aura Lin Tian, saat dia menjadi raja pun segera muncul dari sang jenderal yang telah membuka topengnya. Di saat Lin Tian merasakannya, dia dipenuhi dengan rasa tak percaya.
Oh tidak, alam raja. Dan tingkatannya juga lebih kuat dariku 2 tingkat. Ucap Lin Tian dengan wajah yang agak rumit. Hahaha, akhirnya, aku menjadi dewa di dunia ini. Semua orang di sini akan menjadi budakku, teriak jenderal bertopeng. Dan, boom, sang jenderal bertopeng segera terbang, dan berdiri menghadap Lin Tian dengan penuh senyum di wajahnya. Lalu, dia melihat ke arah pasukan Yimo yang masih hidup. Hormat kepada Raja Besar, ucap para Yimo dan Sekte Arai. Bahkan jenderal yang tersisa pun juga menghormati sang jenderal bertopeng, di bawah tatapan tak percaya jenderal kedua. Kalian, ucap jenderal kedua sambil menunjuk semua pasukannya, yang saat ini berlutut ke arah jenderal bertopeng itu. Jenderal kedua, kamu mau tunduk atau mati? Tanya jenderal bertopeng. Hormat kepada Raja Besar, ucap sang jenderal kedua setelah berpikir untuk sementara waktu. Hahaha, bagus, tenang saja, rencana kita tetap berjalan, dan aku hanya membunuh Raja Tolol yang tak berguna, itu saja. Ucap jenderal bertopeng. Dia kemudian menatap Lin Tian dengan penuh senyum, lalu Lin Tian yang melihat wajah tampan dan aura yang berbeda dari Raja Yimo, dia sedikit mengerutkan keningnya. Siapa kamu? Tanya Lin Tian. Hahaha, bocah, kamu harusnya memberi hormat kepadaku, balas jenderal bertopeng. Cih, aku tidak sudi, kenapa juga aku harus hormat padamu? Tanya Lin Tian. 5 leluhurmu jauh lebih tahu tentang aku. Balas jenderal sambil melihat 5 leluhur tua yang berdiri di belakang Lin Tian. Lalu kenapa? Kenapa kamu melakukan hal ini? Tanya Bing Ying dengan penuh kesedihan. Hahaha, keponakan Ming, kamu masih tetap cantik, ucap jenderal bertopeng itu tanpa menjawab pertanyaan Bing Ying. Paman kedua, kenapa kamu mengkhianati kami? Ucap Bing Zentian dengan sedih. Hahaha, kalian tidak memberiku hormat, tapi malah menanyaiku. Ucap jenderal bertopeng. Mendengar pembicaraan 5 leluhur, Lin Tian sedikit mengetahuinya, dan kemungkinan besar pria ini memiliki hubungan dengan sekte langitnya. Kenapa? Jawab kami paman, teriak Bing Jin yang paling kesal. Dia merasa sangat kesal dan sedih ketika melihat orang di depannya ini, dan dia ingin bertanya kenapa dia melakukan hal ini. Karena kekuatan, aku ingin menjadi kuat, dan jauh lebih kuat dari saudaraku itu. Balas jenderal bertopeng dengan penuh dengan senyum. Paman Sion, jika kamu ingin kuat, bukankah harusnya ada cara lain? Ucap Bing Xiaosu yang mengungkapkan nama asli sang jenderal bertopeng. Lin Tian yang mendengar nama itu juga kaget, dan dia memang tahu kalau leluhur sekte langitnya itu, dia adalah guru dari 5 leluhur tua memiliki saudara laki-laki. Namanya adalah Bing Xion, dan dia adalah orang nomor 2 terkuat dari sekte langit. Dan bahkan, di seluruh dunia biru dia juga termasuk orang yang terkuat di bawah leluhur langit. Tetapi kenapa, dia tega-teganya mengkhianati sekte langit dan juga dunia biru? Hal itu membuat Lin Tian bingung, serta bahaya yang dia rasakan itu pastinya dari orang ini. Kalian tidak tahu, betapa sakitnya selalu di belakang saudaramu sendiri. Itulah sebabnya, kenapa aku membantu Raja Yimo dengan membunuh saudaraku dengan menyamar sebagai jenderal bertopeng. Ucap Bing Xion dengan wajah yang tenang. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, dia dengan bangganya menceritakan, bahwa dialah yang telah membunuh saudaranya itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.